Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin dengan NPM 2017-05-170 dari kelas B yang akan menjelaskan mengenai teori bahasa automata yang ke-10, yaitu penyederhanaan bahasa konteks. Tentu saja di sini sebelumnya ada kuis, yaitu ada 4 kuis, yaitu yang pertama latihan. Nomor 1 adalah hilangkan semua aturan produksi yang useless dari tata bahasa bebas konteks. Jadi aturan produksi useless-nya dari tata bahasa bebas konteks tersebut adalah variabel B, karena variabel tersebut tidak akan berhenti menghasilkan variabel baru. Misalnya seperti ini, dari awalannya adalah S, yaitu menjadi AB. AB-nya di sini untuk tampilannya. Kemudian dari AB, A besar, B besar menghasilkan atau menjadi A kecil B besar, kemudian menjadi A kecil B besar C besar, kemudian A kecil B besar B kecil, dari C-nya menjadi B. Maka ini akan terus diteruskan dan tidak akan berhenti. Kemudian akan dijadikan seperti ini, S menjadi ABCA, B menjadi BCAB, A menjadi A, C menjadi AB, B menjadi S-nya menjadi CA, A-nya A besarnya menjadi A kecil, C-nya menjadi B kecil saja. Kemudian nomor 2, kita akan menghilangkan aturan produksi unit dari tata bahasa bebas konteks berikut. Jadi seperti ini untuk unit produksinya, S-nya menjadi B, B-nya menjadi A, dan A-nya menjadi B. Dan terdapat 4 step. Jadi karena A-nya menjadi B dan B-nya menjadi BB, maka seperti ini. A-nya akan menjadi B kecil B kecil. Kemudian yang kedua adalah karena B-nya menjadi A dan A-nya menjadi A kecil B kecil, C kecil, B kecil, B kecil, maka B besarnya akan menjadi A kecil, B kecil, C kecil, B kecil, B kecil. Samanya seperti ini. Kemudian yang ketiga, karena S-nya menjadi B, maka dan B-nya menjadi seperti ini, maka S-nya akan menjadi seperti ini juga. Kemudian persamaannya seperti ini dituliskannya. Kemudian kita akan yang langkah terakhir adalah menghapus simbolnya yang tidak dapat dijangkau, sehingga persamaannya akan seperti ini. Selanjutnya adalah kuis nomor 7, yaitu carilah simbol-simbol variabel yang nullable dari tata bahasa berikut. Jadi seperti ini jawabannya. Simbol variabel yang nullable adalah B menjadi epsilon dan C-nya menjadi epsilon. Karena keduanya menghasilkan epsilon, maka keduanya adalah nullable. Kemudian nomor 8, kita akan menghilangkan aturan produksi epsilon dari tata bahasa bebas konteks berikut. Jadi dari nullable produksinya A epsilon menjadi epsilon dan juga B menjadi epsilon. Jadi kita eliminasi dari A menjadi epsilonnya. Di awalnya adalah S A besar, A kecil, B besar, A kecil, B besar, S juga A kecil menjadi A kecil, B besar, A kecil, B besar. Kemudian untuk kita jadikan menjadi epsilon, maka persamaannya akan seperti ini. Kemudian nullable production dari A besar ke epsilon dan B besar ke epsilon, kita eliminasi, A besarnya menjadi epsilon. Jadi di sini A besar ini S-nya A besar, A kecil, B besar, A kecil, B besar. S-nya menjadi A kecil, B kecil, A kecil, B besar. Dari B menjadi B kecil, A besar, epsilon, dan B menjadi B kecil, epsilon. Sehingga persamaannya seperti ini. Kemudian kita eliminasi B-nya menjadi epsilon. Sehingga hasil akhir dari persamaannya adalah S menjadi A kecil, B besar, AB, A kecil, A, B-nya menjadi B kecil, B kecil. Kemudian materi selanjutnya yaitu penyederhanaan tata bahasa konteks. Jadi tujuannya untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu dan atau aturan produksi yang tidak berarti. Kemudian untuk kedua, ini adalah contohnya. Dari sini bisa kita lihat dari S menjadi AB, A besar, B besar, A. Kemudian A-nya ini A besarnya adalah A kecil. Sehingga dapat kita ubah yang tidak berarti di sini A besar, A kecil. Aturan produksi S menjadi A besar, B besar tidak berarti karena B besar tidak memiliki penurunan besarnya. Kemudian untuk contoh kedua seperti ini. S menjadi A menjadi B, B menjadi C, C menjadi D, D menjadi A kecil dan A besar. A besar
garis A besar, kemudian memiliki kelemahan yaitu terlalu panjang jalannya, padahal berujung pada S-nya sama dengan A, dan produksi D-nya juga menjadi A, sehingga akan menyebabkan kerumitan. Kemudian cara penyederhanaannya, menghilangkan produksi useless-nya atau yang tidak bergunanya terlebih dahulu, kemudian kita lakukan penggantian produksi unit, kemudian kita menghilangkan produksi epsilonnya. Untuk penghilangan produksi useless, jadi produksi useless itu merupakan produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Jadi produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksinya redundan atau berlebih, bisa juga disebut rangkap. Kemudian contohnya seperti ini, S-nya menjadi SA, AB, D, BDE, A-nya menjadi ADA, B-nya menjadi BBB, A, maka simbol variabel A tidak memiliki penurunan yang menjadi terminal, yang menuju terminal, sehingga bisa dihilangkan untuk A-nya, A besar ini. Kemudian konsekuensinya, untuk aturan produksinya, S-nya ABD tidak memiliki penurunan. Kemudian di sini penyederhanaannya menjadi S-nya ASA BDE, B-nya BBB A. Kemudian untuk penggantian produksi unit. Jadi penggantian produksi unit itu di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Jadi A menjadi B dan C menjadi D, satu simbol variabel saja. Jadi keberadaannya membuat tata bahasa memiliki rumitan yang tidak perlu. Penyederhanaan dilakukan dengan melakukan penggantian aturan produksi unitnya. Contohnya di sini seperti ini. S menjadi SB, S menjadi C menjadi D, C menjadi F, D menjadi D kecil. Dilakukan penggantian berurutan mulai dari aturan menjadi produksi yang paling dekat menuju ke penurunan terminal-terminal. C menjadi D, sini C ke D-nya menjadi C, kemudian C-nya ke D kecilnya. Kemudian S-nya menjadi C, S ke C, kemudian menjadi S, kemudian ke DD, EF. Sehingga aturan produksi setelah penyederhanaan S-nya menghasilkan atau menjadi S besar B kecil, S-nya menjadi D kecil, EF, kemudian C-nya ke DD, C-nya menjadi EF, kemudian D-nya menjadi atau menghasilkan DD. Kemudian kita akan melakukan penghilangan produksi epsilon ini. Jadi produksi epsilon itu adalah produksi dalam bentuk alfa ke epsilon atau bisa dianggap sebagai produksi kosong. Penghilangan produksi dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang melakukan variabel yang bisa menuju produksi epsilon atau biasa disebut nullable. Jadi prinsip penggantiannya bisa dilihat dari kasus berikut. S, BCAD, A, epsilon, A nullable serta A-nya epsilon satu-satunya produksi dari A. Maka variabel A bisa ditiadakan, hasil penyederhanaan tata bahasa bebas konteks menjadi S-nya menjadi BCD. Tapi bila kasusnya S, BCAD, A, BD, epsilon, A-nya nullable tapi A-nya menjadi epsilon bukan satu-satunya produksi dari A, maka hasil penyederhanaannya seperti ini. S ke BCAD, BCD, A-nya menjadi BD. Kemudian contoh dalam tata bahasa konteks di sini. Selanjutnya kita ke contoh dalam tata bahasa konteks 5. Jadi sini S-nya menjadi A besar, A kecil, C besar, D besar, A-nya menjadi C besar, D besar, A besar, B besar, menuju B-nya menjadi B besar menuju epsilon, C-nya D-nya menuju epsilon, D-nya menuju epsilon. D-nya menjadi epsilon. Variabel yang nullable adalah BCD, kemudian A-nya menjadi CD, maka variabel A juga nullable. A-nya menjadi epsilon juga. Kemudian variabel yang nullable adalah BCD, kemudian dari A ke CD, maka variabel A-nya juga nullable. Seperti ini simbolnya. A, epsilon. Kemudian karena D hanya memiliki penurunan D menjadi epsilon, maka kita sederhanakan dulu dari S-nya jadi AACD menjadi S-nya ke A besar, A kecil, C, A-nya menjadi CD, menjadi A, menjadi C, D
B-nya menjadi epsilon kita hapus. Selanjutnya kita lihat variabel B, C-nya memiliki penurunan epsilon meskipun bukan satu-satunya penurunan. Maka dilakukan penggantian dari A ke AB-nya menjadi A AB A ke AB, AB. Dari S ini ke AAC menjadi S-nya ke AAC, AC. Di A, B-nya ke epsilon dan C-nya ke epsilon kita hapus. Setelah penyederhanaannya, maka akan menghasilkan S-nya sama AC, AC, A, kemudian A-nya menjadi C, AB, AB, B-nya menjadi B. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.